guys. Rambut cari bocor bang. Sana Bunda seperti apa nih, kebanggaan luar biasa sekali ya. Cube sel pagi. Ya, bangganya adalah bahwa kita membawa nama besar Indonesia. Kita di sana benar-benar bisa setaraf dengan mereka karena memang ini salah satu konten atau festival yang cukup bergengsi di Amerika karena jadi ada hubungannya dengan Walt Disney dan Hollywoodnya. Jadi ini cukup bergengsi acaranya dan yang pasti membanggakan bahwa 15 anak yang berangkat itu sudah memberikan kemampuan luar biasanya untuk merah putih di sana. Ketinggian. Hari ini diundang Pak Menteri ya, sana ke sini mungkin pres itu dari Mas Menteri. Ya, jadi aku memang juga mau melaporkan bahwa WCOTA ini kan perkomunitas jadi banyak. Jadi sementara Indonesia adalah negara yang sangat kaya budaya karena kita punya pulau yang sudah 17.000 dan kita banyak memang persalinan antar bangsa di Indonesia. Harapannya tahun depan kita bisa memberangkatkan tim yang lebih besar lagi dengan bisa benar-benar lintas kementerian di Komisi 10 melalui Komisi 10 itu bisa benar-benar menyaring bekerja sama dengan tim-tim swasta lain untuk bagaimana bisa menyaring anak-anak talent-talent Indonesia untuk diberangkatkan ke dunia internasional. Ini yang dibutuhkan. Support dari negara sendiri ya Mas? Harapannya memang tadi Mas Menteri juga ngomong bahwa itu akan dicoba dikomunikasikan karena memang pemerintah harus berdiskusi dengan parlemen tentang bagaimana nanti caranya untuk bisa dalam pendidikan kerja diatur tahun depan bisa memberangkatkan lebih banyak lagi anak Indonesia ke sana. Kalau kemarin dia sendiri ya, Ya. Gimana ceritanya awalnya gimana? Kok sampai dia satu orang satu anak atau? Jadi semua biaya sendiri sampai ke sana, sampai ke lombanya, sampai berangkatnya semua sendiri. Karena memang kan ini sudah 5 tahun memang katanya Wekopa semua masih pakai biaya sendiri. Semoga dengan adanya 5 hari ini depan adanya support kita karena ya Indonesia itu hanya orang-orang yang masih bisa berangkat. Tapi kita pastinya punya talent yang lebih besar lagi yang mungkin tidak punya kapasitas secara materi tapi punya kemampuan yang luar biasa gitu. Dengan ada support ini ya ke depan bisa memberangkatkan kayak kemarin ini berangkatin hampir 200 orang dari satu negara loh. Indonesia 15. Kita mungkin bisa sangat bangga untuk bisa memberangkatkan lebih dari mungkin puluhan atau di atas itu dan tari-tarian daerah kita kan lumayan banyak dan kata Mas Anang tadi dari segi budaya Indonesia adalah negara super power budaya. Jadi mudah-mudahan ke depan negara nama Indonesia bisa lebih dikenal lagi. Ya sebetulnya kalau ini bisa dirancang oleh Mas Menteri untuk bicara dengan lintas kementerian bahwa ini bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain bahwa kalau ini diberangkatkan dari masing-masing daerah, bupati, wali kota gitu ya, memberangkatkan masing-masing dibiayain oleh wali kota, bupati masing-masing, itu pun sudah meringankan beban anggaran dari pusat gitu dan itu harapannya memang disinilah sinergitas yang bisa nanti di-encourage oleh Mas Menteri dan tadi Mas Menteri juga ngomong itu menarik untuk didiskusikan nanti dengan lintas kementerian bahwa bagaimana nanti kalau memang daerah ikut karena ini juga membanggakan daerah kalau memang berangkatnya dari daerah-daerah yang lain. Ini pasti sangat menarik dan bisa membawa nama besar Indonesia ke nasional. Mas Anang katanya sebelumnya udah ada ini nggak sih Mas Anang pengajuan ke pemerintah sendiri untuk keberangkatan Wekopa sebelumnya udah pernah? Sebelumnya komunikasi ada tetapi memang karena pandemi kemarin dan tim Wekopa Indonesia memang kita belum bisa melakukan hal yang luar biasa tetapi kita tetap mandiri dan menunjukkan prestasi ini karena supaya nanti pemerintah juga bisa lihat bahwa apa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa diapresiasi ke depan karena talenta Indonesia masih banyak yang punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa ditampilkan ke dunia internasional dan itu hari ini bagian kecil 15 orang ini sudah menunjukkan itu ke pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah ke depan melalui Mas Menteri tadi mudah-mudahan bisa diberangkatkan tahun depan bisa lebih besar lagi. Tapi ada kendala nggak sih Mas sama di sana mungkin karena biaya sendiri juga ada support dari pemerintah? Enggak, di sana perwakilan kita cukup membantu yang di LA, di California kemarin sangat membantu. Kita berterima kasih harinya, terima kasih Mas. Lupa ya, tapi kita mau bilang terima kasih Pak Konjennya, terima kasih kepada kita juga kemarin dibantu pemulangan kita sampai ke bandara pun dibantu semua. Jadi
itu pun supporting itu pun kita harapkan itu juga luar biasa di sana. Mas, saat mau berangkat itu ada obrolan nggak sih sama teman-teman di Komisi 10? Pas setelah ini gimana? Enggak, aku terus terang udah bukan parlemen, tetapi aku waktu diskusi tentang hal seperti ini memang pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan dana di situ, memang nanti. Tetapi kan gini, Indonesia dengan ya Badan Ekonomi Kreatif itu sudah nggak sampai 1 triliun disupport. Ini nomenklaturnya Badan Ekonomi Kreatif, dan ini memang sebuah challenging buat Pak Mas Menteri untuk diskusi dengan kementerian yang lain, ya terutama memang Kementerian Pendidikan melalui jalur kebudayaannya. Gitu, ini yang harus didiskusikan kembali, karena kalau harus pariwisata aircraft doang, aircraft yang sudah nggak sampai 1 triliun dari negara, aku rasa nggak mampu juga. Jadi memang ini dibutuhkan memang sinergitas parlemen untuk mendiskusikan hal ini. Yang mudah-mudahan ada teman-teman di parlemen yang concern juga untuk membahas hal-hal tentang kreatif industri Indonesia yang sudah 1.000 triliun sebetulnya. Itu masuk parlemen lagi. Emang di sini? Boleh. Aku mah izinin kan situ ya top. Ya karena gini, dari zaman saya di 2014 kemarin bahwa nomenklatur ekonomi kreatif Indonesia udah menyumbang 1.000 triliun lebih. Nah ini yang pernah saya diskusikan, kalau dikasih 1% aja itu cukup untuk awal-awal membangkitkan Badan Ekonomi Kreatif yang nanti bisa mandiri lagi. Kan sudah ada undang-undangnya ekonomi kreatif. Jadi memang harapannya bahwa ekonomi kreatif ke depan bisa mandiri dan kuat melalui pendanaan maupun politik legislasi. Jadi selanjutnya konsen nih sama-sama sama Bunda juga untuk hal ini ya. Ya. Kalau masalah kan emang dia belum masuk ke parlemen, memang pengennya hanya memperjuangkan dari musik kan. Sampai kemarin nggak lanjutin lagi pun di luar sampai hari ini tetap yang diurus itu. Jadi nggak pernah akan berhenti, apalagi dia mementingkan nanti anak-anak cucunya semua akan menjadi Seniman. akan menjadi seniman, dan jangan sampai seniman di era yang nanti juga akan Nasibnya sama aja lagi nasibnya, seperti gitu. kita mudah-mudahan hasil lebih lain, dan seluruh seniman Indonesia masa depan jauh bisa benar-benar bisa mendapatkan hanya seperti yang mereka harusnya dapatkan. Bakal nyalek nggak Mas Anang? Kalau teman-teman support bisa. Bener kan? Bercandaan jadi bener loh. Ya kalau di sini kalau Ngizinin berarti ya Bunda? Siapa maksudnya? kamu lah. Mas, berarti kalau misalnya nextnya ada orang tua yang punya asi-asi yang ibaratnya tidak mampu, kan kasihan gitu Mas. Nah itu Untuk tadi, bakatnya. bahwa itu tadi, kalau pemerintah benar dengan politik anggaran yang didiskusikan parlemen dengan pemerintah bahwa nanti melalui Menteri Keuangan tidak seperti zaman dulu bahwa dikurangi setiap tahun, bahwa dalam politik anggaran di Komisi 10, inilah yang diharapkan bahwa seperti hal seperti ini, mudah-mudahan parlemen juga melihat acara ini bahwa kelihatan bahwa kita berangkat sendiri, dan itu juga bukan masalah ya, kita berangkat aja karena kita lebih membawa nama negara gitu ya. Tapi harapannya dengan kita bisa membawa, ingat bahwa Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia dengan 273. Masa Filipina yang jauh dari kita dia bisa berangkatin 200-300 peserta. Ini kan menjadi pertanyaan banyak pihak. Memang Indonesia nggak mampu, nggak juga. Cuman bagaimana sinergitas berbagai pihak untuk bisa urun rembuk bersama, bagaimana memberangkatkan talent Indonesia ke kancah internasional. Jadi nggak perlu lagi menyalahkan siapapun, tapi memang butuh komunikasi baik lintas kementerian maupun parlemen dengan pemerintah harus bersama membicarakan talent Indonesia untuk go internasional. Jadi mungkin nanti kalau disupport sama pemerintah di tahun ke depan kita udah ngeberangkatin berdasarkan audisi. Jadi kita audisi seluruh Indonesia, karena kan aku jadi semangat untuk ngebantu Wekopa Indonesia gimana caranya biar seluruh Indonesia yang punya talenta bagus bisa ikut audisi untuk ke Jakarta yang nantinya akan dikirim ke Wekopa di LA. Tapi juga nanti ya itu makanya kita butuh sinergi dari pemerintah untuk bisa mengakomodir ini nanti tahun depan. Pinginnya begitu. Tapi katanya dapat tawaran juga rekaman di Amerika. Iya. Makanya dengan kemarin bahwa itu pun juga membuat mereka menjadi bertanya bahwa kemampuan Indonesia dan pasar yang besar di Indonesia 273 juta itu di kacamata industrialis musik di sana, ini adalah hal yang sangat harusnya disupport baik negara Eropa maupun Amerika untuk mensupport pasar musik Indonesia go internasional, karena kita memang punya pasar yang cukup besar dan talentanya sudah dibuktikan kemarin di WCOPA bahwa kita bisa bicara dengan baik di situ.
Jadi memang menarik pada saat kemarin kita dapat pemenang, akhirnya Arsi diajak bicara dengan produser-produser sana. Ini pun sebuah hal yang nanti bisa didiskusikan dengan Kementerian Pariwisata Ekra. Kalau Indonesia bisa memberangkatkan juga membiayai artis Indonesia rekaman di internasional, kalau kita bisa dalam setiap tahun memiliki 2 atau 3 artis dunia, itu pun membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan baik. Arsi rasanya gimana nih prestasi kamu firman diri ke pemerintah nih, gimana Arsi? Senang banget Arsi bisa Membawa nama Indonesia. iya, dan Arsi bisa Nanti ini kan pertama kali kan ya? Iya, kan? Kompetisi ini ya. Ada grogi, apa perasaan grogi gitu. Grogi ada. Grogi ada. Tapi kalau ada di panggung nggak ya? Arsi dapat pinangan, bukan diajak ke label rekaman Amerika, Arsi mau terima nggak sih? Terima nggak? Mau, cuma kan memang harus bolak-balik ke sana. capek. Iya, Mau sekolah dulu. itu kan adalah sekolahnya. Jadi aku kemarin bukan yang nggak mau, tapi kita mau. Cuma mungkin kita akan mikirin gimana caranya ke depannya supaya tidak terlalu mengganggu waktu dia sekolah. Karena gimana pun udah tahu kan sekolah tetap yang utama kan. Gitu. Jadi ya nanti diatur lah. Karena sayang kan udah dapet dari produser sana untuk bisa rekaman di sana, terus kita nggak gunakan. Bunda melihat prestasi Arsi sendiri sudah puas atau ingin kalau bisa lebih lagi? Kalau aku bukan masalah lebih atau lebih lagi, intinya dia harus tetap belajar, harus tetap, karena ini kan dia berumur 7 tahun dan aku bangganya dia memang menjiwai dan senang dengan apa yang dia lakukan, bukan yang kayak kepaksa, baik itu dia les, rekaman, latihan apa tuh dia happy. Bahkan kayak kemarin latihan lagu aja dia gak berhenti gitu, sampai terus yang kalau aku waktu itu menurut kali disuruh bisa nangis gitu, dia enggak, benar-benar jiwanya memang sudah ingin jadi seorang penyanyi. Jadi secara langsung dari diri dia motivasi itu udah besar. Genre artis sendiri apa sih, Bun? Dari dulu suka Kalau sekarang kan dia masih memang diharuskan karena suara festival mengharuskan suara-suara yang kayak dia saat ini kan. Tapi nanti di umur yang bertambah dia baru akan menemukan kira-kira dia akan mau kemana arahnya. Jadi biarin aja, jangan kita yang saya harus kesini atau kesini, jangan. Alhamdulillahnya semua genre musik dia bisa bawain kan. Dangdut, pop, rock, Broadway dan lain-lain. Jadi kedepannya ya tinggal arahnya dia mau kemana tuh nanti aja. Tapi Arsi tadi bilang sempet katanya nggak mungkin, kenapa? Yang mungkin apa? Tadi kan cerita kayaknya pengen Awalnya gak yakin kalau aku awalnya nggak menang yakin gitu. katanya. Ya. Karena dia takutnya kan ada 70 negara peserta dari semua dan Itu belum tahu apa. iya maksudnya Nggak ada. Oke, guys. Oke guys. Bagaimana kali? Kenapa guys? Kenapa, Nak? Ngomong tuh ditungguin. Ayo guys. Pas itu tuh kenapa Arsi gak yakin. Soalnya pas itu Arsi pas di situ masih kecil dan Arsi suaranya masih ini, jadi salah Arsi. Yang lain bagus-bagus. Yang lain tuh Arsi masih kecil dan yang lain suaranya udah Mata. Tapi kamu memang suka musik Broadway kayak seperti tadi dulu. Bukan. Suka. ya, pertamanya sih nggak tahu ya, tapi abis itu kalau udah dengerin lama-lama Arsi suka nih, Arsi mau. Idolanya siapa sih Arsi? Idola kayak Adele atau gitu pun atau gimana sih? Idola kayak kan sama-sama punya misalnya Idolanya apa Arsi yang suka? Nggak ada. Sukanya idolanya Bunda. Berarti ayah. Ayo lah. Dia punya idola ya, emang dia mungkin baru ini kan, nanti kan baru umur apa? Karena kan dia bukan nggak pernah nonton ya kayak band Korea apa, dia juga belum pernah nonton. Dia lebih nonton tuh kayak yang Islami gitu yang dia tonton. Tapi kalau lagu ya langsung yang dia mau hafalin baru dia hafalin. Jadi dia belum punya, mungkin belum arahnya ke sana. Berarti setelah ini mau ikut lomba-lomba lagi? Pasti dong, insya Allah. Lagi rencananya di Eropa atau lagi ada? Akan bareng-bareng tim ini untuk bisa berangkat lagi membawa nama Indonesia ke negara lain. Targetnya kapan, Bun? Targetnya kapan, Bun? Tahun ini kah atau tahun depan? Belum tahu, tahun ini kan belum, aku tahun depan. Tahun depan kita berangkat. Kalau untuk album Kabar sendiri ada nggak sih gimana, Bunda? rencana Arsi untuk bikin rekaman begini? Iya, insya Allah kita akan tetap rekaman, mudah-mudahan tetap bisa rekaman di sana. Tapi paling enggak ya untuk dalam waktu dekat ini enggak, karena kan masih sibuk juga di sekolah dan lain-lain. Mungkin tahun depan kita akan berangkat lagi ke sana. Emang jadi ke Amerika juga makanya pengen jual rumah yang di sini buat beli rumah di Amerika karena emang ini persiapan
Bun buat musik deh. Buat di sana Bun. Kalian konfirmasi Kasihan Bun. Arfi capek. Ya. Guys.